ini kita sudah bersama dengan Mas Musli selaku Ketua PCIM Taiwan. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Mas Musli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, selamat siang Mas. Saya akan mengucapkan selamat atas terpilihnya menjadi Ketua PCIM yang kemarin juga sempat baru dilantik ya. Betul ya Mas ya? Terima kasih. Baik Mas, apa saja sih kegiatannya selama pergantian kepemimpinan ini? Apa program yang sedang dijalankan saat ini? Iya, kita baru pelantikan kemarin bulan Maret ya. Pemilihan kemarin bulan Maret, April kita lakukan pelantikan. Kemudian sekaligus waktu itu kita ada diskusi dan rapat kerja gitu. Kemudian dari pasca April sampai sekarang November, kegiatan kita masih fokusnya ke arah online, kebanyakan masih online begitu. Beberapa kegiatan diantaranya kita ada majelis pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan saat ini masih aktif untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang fokusnya untuk pekerja migran ya. Apa namanya, purna tugas kita mempersiapkan teman-teman yang nanti pasca mereka kerja di Taiwan, harapannya bisa memberikan dukungan pembekalan yang baik untuk mereka kembali ke Indonesia. Di kegiatan lain kita ada beberapa kegiatan di ranting juga rutin dengan melakukan kegiatan pengajian online, tahsin, kayak gitu juga di selatan, di Taiwan Selatan, terutama teman-teman Taiwan Selatan juga aktif melakukan kegiatan itu. Sejauh ini masih fokus online semua sih, harapannya dalam waktu dekat kita bisa segera kegiatan offline karena level di COVID di Taiwan juga sudah lebih turun gitu. Baik, jadi level COVID-19 yang ada di Taiwan sudah mulai menurun. Nah, ini kan menarik sekali ketika Bapak Ketua Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Abdul Mukti mengapresiasi PCIM Taiwan ini termasuk salah satu PCIM yang aktif dibandingkan dengan PCIM yang lain begitu. Nah, keaktifan ini kami lihat dari banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan oleh PCIM, mulai dari kegiatan program kegiatan belajar PKBM yang sudah berjalan tadi sudah sempat dijalankan. Nah, ini kan COVID-19. Langsung kendala apa saja karena tadi sudah longgar, apa saja yang akan dilakukan di tahun-tahun ini dan berapa anggota yang sudah ada Mas sekarang? Ya, yang pertama adalah untuk PKBM ya. PKBM kita sudah berdiri sejak 2018, akhir 2018, kemudian sampai sekarang. Kemudian siswa kita sudah meluluskan 2 angkatan siswa. Nah, harapannya kita sedang menyiapkan untuk angkatan yang ketiga saat ini, sedang proses untuk rekrutmen begitu. Kemudian untuk kira-kira warga Muhammadiyah di Taiwan berapa sih? Kalau yang dari tahap ini yang kemudian kita dokumentasikan sudah ada lebih dari 400 sebenarnya. Walaupun beberapa sudah kembali ke Indonesia, tapi masih aktif bersama ada dalam satu grup kita begitu. Tapi kurang lebih dari 440 kalau yang saya catat begitu. Ada 440-an. 440. Ya, cukup besar ya Mas ya di Taiwan? Iya benar, cukup besar. Dengan komposisi yang memang mayoritas mahasiswa dan pekerja migran juga. Oke. Dan apakah pekerja migran ini juga sampai saat ini masih cukup aktif dan berapa? Saya penasaran ketika masyarakat Indonesia atau kader Muhammadiyah yang ada di Taiwan, berapa untuk adaptasi di Taiwan antara Indonesia kemudian ke Taiwan dengan berbagai iklim dan juga kondisi kultural yang cukup berbeda gitu dengan Indonesia. Bagaimana adaptasinya Mas awal mula? Mungkin bisa diceritakan. Ada hal unik juga di sana? Iya, satu mengenai iklim pasti ya, iklim kemudian karena kita beda, Indonesia tropis, sekarang Taiwan musim tropis, jadi apalagi sekarang musim-musim ini saya di sini awal musim dingin November, suhu masih sekisaran 20-an, 22, 23 gitu ya. Pasti nanti Desember, Januari, Februari bisa sampai sekitar belasan begitu ya. Yang pasti kalau kita orang Indonesia barangkali ketika pertama kali ke Taiwan merasa kalau dingin sekali, kalau pas musim panas sekali gitu. Tantangannya adalah ketika musim panas dan di saat Ramadan. Gitu. Baik. Kemudian puasa kita 1 jam lebih panjang daripada Indonesia gitu ya. Kadang-kala kita buka puasa baru jam 7 malam. Gitu. Sementara kalau winter begini jam 5-10 sudah maghrib. Gitu. Jadi lebih cepat begitu ya? Ya, kalau winter ini maghribnya lebih cepat, subuhnya lebih lama. Jam 7 pagi itu masih gelap biasanya ya. Cuman kalau pas summer,
Itu kita subuh sekitar jam setengah 4 begitu, tapi maghribnya jam 7 malam, hampir jam 7 malam maghrib. Untuk Jam 7 makanan malam. halal dan lain-lain bagi para kader ketika kegiatan begitu, apakah juga mudah ditemui Mas di Thailand? Iya, Di biasanya sih mayoritas kita ada teman-teman yang masak sendiri ya, terutama yang barangkali tinggal di sewa apartemen seperti saya. Alhamdulillah kita bisa prepare makanan kita sendiri. ya. Tapi kalau misal teman-teman yang memang beli, ada banyak sekali toko Indonesia di Taiwan. Kemudian barangkali kalau kesulitan makanan halal, biasanya sih pilihan pertama, terutama teman-teman yang baru datang gitu. Yang baru datang menyesuaikannya adalah karena nggak tahu biasanya tempat makan Indonesia di mana ya, atau yang halal di mana ya. Gitu. Iya, iya. Biasanya larinya tuh ke makanan yang vegetarian ya, makanan vegetarian yang memang kita rasa itu paling aman kita konsumsi daripada kita nggak ngerti mau beli makan yang daging dan lain-lain. Gitu. Oke, baiklah. Mas, ini kan pandemi terhadap COVID ini kan mesti semua masyarakat di berbagai di berbagai belahan dunia sedang masih tetap waspada begitu, meskipun sudah ada kelonggaran-kelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing begitu. Nah, apa saja yang dilakukan PCIM Taiwan menanggapi atau melihat keadaan COVID-19 yang ada di Taiwan? Kegiatan apa saja? Misalnya mungkin bisa diceritakan. Iya, sejauh ini karena kemarin yang seperti saya sampaikan tadi di awal, dengan level sempat naik ke level 2 dan 3 kemarin di Taiwan, jadi kita mutlak tidak bisa berkegiatan yang sifatnya adalah berkumpul. Yang biasanya misalkan di ranting utara, ranting tengah, ranting selatan, kita biasanya tiap 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali, kita tuh ada kegiatan pengajian yang kita mengundang berbagai macam pembicara, baik itu yang misalkan dari perwakilan pemerintah Indonesia atau dari Bapak Ibu dosen yang sedang post doktoral di Taiwan, kita undang dengan berbagai macam topik sebenarnya. Kita selalu ada kegiatan yang bersifat berkumpul. Atau tadi juga PKBM gitu ya, yang biasanya kita pembelajaran online, tapi sebulan sekali kita usahakan untuk teman-teman bisa kita kumpulkan. Entah itu di taman, entah itu di mana kita diskusi, kemudian sambil silaturahim dengan teman-teman pekerja migran, ada kesulitan apa selama pembelajaran PKBM begitu ya. Namun pasca kemudian level COVID-19 naik, jadi kita sudah mutlak kegiatannya tidak bisa ketemu gitu ya, pasti online. Jadi termasuk kegiatan pengajian atau apa namanya pelatihan gitu, semuanya kita lakukan secara online. Sejauh ini masih seperti itu sih. Baik, menarik sekali. Kita nanti akan bertanya lebih dalam lagi tentang program kegiatan belajar masyarakat ya dengan Immigrant Care begitu ya Mas ya. Selengkapnya nanti kita akan berbincang lebih dalam sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik, pemirsa TVMU kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah dan masih bersama Ketua PCIM Taiwan, Mas Muslih. Mas Muslih, kita lanjutkan perbincangan kita. Kita akan menanyakan program kegiatan belajar masyarakat nih Mas, yang beberapa kali disebutkan oleh para pimpinan Muhammadiyah yang mengapresiasi kegiatan ini dan diharapkan kegiatan di PCM ini tuh bisa menjadi nanti amal usaha yang sekolah-sekolah yang dihasilkan dari PCM Taiwan sendiri. Nah, seperti apa sih Mas awal mula program ini dilakukan dan pendampingan terhadap Migrant Care dan lain-lain itu bisa diceritakan? Iya, yang tadi sempat saya ceritakan bahwa kita punya PKBM ya. Barangkali ini sebatas yang saya pahami, barangkali tidak banyak juga PCM di beberapa negara yang punya atau mengelola amal usaha berupa PKBM ya. Pusat kegiatan belajar masyarakat. Harapannya memang karena kita melihat ketika teman-teman pekerja migran datang ke Taiwan, itu kan basic pendidikannya ada yang kemudian putus sekolah, ada yang kemudian bahkan paling rendah tuh SD gitu ya, lulusan SD atau bahkan SMP atau SMP nggak lulus atau SMA nggak lulus gitu kan. Nah, jadi harapannya adalah melihat fenomena itu, kita ingin agar di bidang pendidikan kita juga bisa melakukan pemberdayaan di bidang pendidikan maksud kami. Jadi harapan waktu itu kemudian kita mencoba untuk menginisiasi adanya pusat kegiatan belajar yang istilahnya kalau di Indonesia itu sama seperti kayak kejar paket gitu, sekolah kejar paket. Nah, targetan kita adalah paket ABC waktu itu. Jadi kita mencoba untuk membantu teman-teman migran, ya pekerja migran yang barangkali pengen dapat ijazah SD, SMP, setara SD, SMP, SMA begitu ya.
Harapannya sih begitu. Jadi ketika di Taiwan tidak hanya kemudian bekerja mengumpulkan finansial, tapi juga ada nilai plus yang bisa bisa diambil teman-teman kita di bidang pendidikan. Yang barangkali tadi itu waktu itu sejarahnya adalah karena kita ingin mencoba membantu teman-teman agar bisa meningkatkan pendidikannya, dan harapannya yang sudah lulus kejar paket C setara SMA itu bahkan yang kemudian harapannya bisa daftar ke Universitas Terbuka Taiwan. Di Taiwan juga ada Universitas Terbuka. Beberapa kader kita alhamdulillah juga sudah banyak yang lulus sebagai sarjana ekonomi dan lain-lain begitu ya. Dan jadi itu yang kabar gembira sekali ya buat kita ya Mas ya. Benar-benar. Dan pulang ke Indonesia alhamdulillah beliau dulu sekretaris PCIM periode kemarin contohnya. Beliau aktif sekali dan sekarang masih aktif di Majelis Pemberdayaan Masyarakat PCIM Taiwan di kepengurusan yang sekarang. Beliau juga kerja di Taiwan, kemudian kuliah di Universitas Terbuka, lulus dapat sarjana ekonomi, dan beliau punya bisnis sekarang yang menurut saya bisnisnya luar biasa, lumayan bagus sekali, dan ini yang kemudian kita harapannya bisa dicontoh dan menstimulasi teman-teman pekerja migran yang lain gitu. Oh, ya jadi, tadi harapannya memang empowerment tadi ya. Baik. Berarti ini salah satu kegiatan yang sangat diantusiasi oleh para imigran maupun kader-kader persyarikatan maupun masyarakat Indonesia yang ada di sana, begitu ya Mas ya? Baik, sudah ada berapa yang saat ini melakukan kegiatan yang hadir dalam kegiatan belajar mengajar di sana? Ya, kalau yang tadi saya ceritakan di pusat kegiatan belajar kita itu saat ini kita mau masuk ke angkatan ketiga. Sementara yang sudah lulus kemarin angkatan pertama dan angkatan kedua. Karena memang satu kayak begini, yang mau lulus paket C secara SMA itu kan paling tidak 2 tahun. Jadi sejauh ini kita sudah punya 2 lulusan, angkatan pertama dan kedua, dengan jumlah lulusan kurang lebih sekitar 20-an lah, sekitar 20-an. Nah, ini kan tadi 20-an dari total angkatan 2 angkatan. Baik, tadi kan Mas Musli menyebutkan bahwa mereka juga bisa mengikuti paket ujian yang ada di sana. Regulasinya sendiri bagaimana Mas? Mengingat kan mereka juga masih rata-rata adalah warga negara lain gitu, bukan warga negara asli Taiwan begitu. Iya. Jadi kalau di PKBM Muhammadiyah itu memang kita akan nyambungnya dengan Kemendikbud ya. Oh, jadi nyambungnya ke Kemendikbud. Jadi bukan menggunakan regulasi. Oke. Iya, regulasi Indonesia. Baik. Termasuk kayak NISN dan lain sebagainya itu kan nanti kita Dapodik ya istilahnya. Dapodik memang kita sistemnya by online dan sekarang sedang kita coba perbaiki karena sistemnya itu kan kadang-kala berubah ya. Kayak sekarang ada aturan baru kayak gitu. Jadi cukup jadi tantangan juga buat kami yang mengelola PKBM. Gitu. Jadi kita tidak ada kaitannya dengan Taiwan. Murni kalau PKBM kita kaitannya dengan pemerintah Indonesia. Oh, jadi memang bekerja sama dengan pemerintah dan langsung untuk pendaftarnya sendiri apakah juga terlibat dari PCIM Taiwan sendiri untuk mendaftar ke Universitas Terbuka di Taiwan begitu? Ya, sejauh ini memang itu sudah terlepas dari kami ya. Jadi kalau kami sudah meluluskan angkatan, dapat ijazah, ya silahkan melanjutkan ke universitas. Oh, jadi mereka rata-rata melakukannya secara mandiri begitu ya Mas ya? Ya, itu mandiri. Nah barangkali mungkin ke depan kalau sekarang kan sudah ada Cyber University itu ya, Muhammadiyah punya gitu kan. Barangkali mungkin harapan kita in the future gitu, misalkan kan dari PCIM Taiwan atau barangkali juga teman-teman dari negara lain bisa join ke sana, itu tentu sangat menjadi jalan yang sangat bagus adalah kita bisa memfasilitasi kawan-kawan kita pekerja migran sampai ke tingkat perguruan tinggi, di mana Muhammadiyah punya usaha untuk itu. Baik. Selain itu tantangan apa saja yang sedang dihadapi PCIM Taiwan saat ini gitu? Kalau saya pribadi yang kami lihat adalah bahwa satu sumber daya manusia ya. Kalau kita mayoritas adalah mahasiswa yang tingkat belajarnya itu adalah S2, S3, artinya kita tidak akan selamanya ada di Taiwan. Targetnya adalah dan kepengurusan PCIM sekarang itu memang mayoritas diisi oleh teman-teman mahasiswa. Harapan kami
bisa teman-teman bisa melibatkan teman-teman pekerja migran yang lebih banyak gitu. Karena mereka yang akan jauh lebih lama tinggal di Taiwan. Oke. Targetan kita sih itu bisa menjadi challenging lah gitu, challenge bagi kita untuk kemudian kita bisa melibatkan teman-teman kita dari pekerja migran lebih banyak terlibat di persyarikatan. Oke. Dan ini kan juga ada kegiatan sosial bagi pendampingan migran care. Nah, selain juga melakukan pendampingan pembelajaran, apakah juga PCIM Taiwan juga melakukan pendampingan secara misalnya ada juga masyarakat Indonesia yang masih dokumen-dokumennya belum lengkap, dan gitu apakah juga PCIM di Taiwan melakukan itu, Mas? Iya, sejauh ini kalau kayak pendampingan begitu kita belum ada sih ya, belum ada sih. Karena yang kami ketahui bahwa selama selama ada selama kami belum pernah menemukan kasus seperti itu, kecuali kemarin yang teman-teman mahasiswa ya, pelajar S1 yang ke Taiwan ada problem. Kemarin kita coba untuk kemudian kita kumpulkan adik-adik itu, kita coba cari tahu permasalahannya apa. Itu tahun sekitar 2018-an. Waktu itu ramai banget kasus tentang kuliah magang di Taiwan teman-teman S1 itu jadi kendala waktu itu. Tapi ya waktu itu pernah kita bantu untuk inilah, untuk advokasi begitulah, harapan. Tentu advokasi yang arahnya adalah ke Muhammadiyah gitu. Kalau kemudian ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang misalkan mengirimkan studennya untuk lanjut program magang di Taiwan yang waktu itu sedang ada problem gitu ya, kita harapannya jangan dulu dilakukan karena memang sedang ada masalah. Yang kita temukan dulu seperti itu. Oh, baik, jadi selama ini di PCIM cukup aman ya, kader-kadernya tutup tertib, administrasi dan lain-lain. Oke Mas, kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih berbincang dengan Ketua PCIM Taiwan, Mas Muslih. Mas Muslih, kita akan menanyakan bagaimana kegiatan para kader di sana. Saya dengar PCIM Taiwan juga memiliki tapak suci yang sampai saat ini cukup berkembang pesat di Taiwan. Bisa diceritakan, di sana juga ada Aisyah, Nasyatul Aisyah, bagaimana perkembangannya? Iya, di Taiwan kita ada PCIA juga ya, cabang istimewa Aisyah kita ada, kemudian ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, kemudian ada PKBM tadi sempat kita bahas di awal, ada juga Lazismu, kita ada Lazismu juga. Kemudian beberapa kegiatan diantaranya teman-teman kalau Tapak Suci itu cukup menarik karena biasanya di akhir pekan teman-teman selalu latihan. Ada teman-teman Taiwan Selatan, nanti ada kumpul sendiri, kayak besok ini hari Minggu besok, teman-teman sudah, saya lihat di grupnya tuh sudah mengingatkan hari Minggu kita akan latihan bareng teman-teman TS yang Taiwan Utara di Taan Park, itu besok hari Minggu. Biasanya ya kumpul-kumpul bareng aja dan latihan. Menariknya adalah dulu sempat ada juga warga Taiwan yang kemudian bergabung bersama dengan TS ya, Tapak Suci gitu, karena barangkali ketika sering lihat waktu di taman latihan barangkali tertarik begitu, akhirnya kemudian bergabung bersama dengan teman-teman Tapak Suci gitu ya. Apakah ada warga Taiwan yang juga saking tertariknya ikut bergabung dari Tapak Suci? Iya, waktu itu ada setahun 2018-an waktu itu, 18-19 waktu itu saya. Menarik sekali ya. Ya. Ya, untuk kegiatan Aisyahnya sendiri, Mas, selain Tapak Suci? Ya, selain Tapak Suci, untuk Aisyah sendiri, biasanya sih kegiatannya kita bareng ya, terutama misalkan gini, kegiatan-kegiatan yang kayak Aisyah punya, misalkan parenting, atau tentang yang kaitannya itu tidak hanya melibatkan perempuan gitu ya, pemberdayaan perempuan. Selain memang pemberdayaan perempuan ada gitu ya, kegiatan-kegiatan di teman-teman di Aisyah, kadang-kadang juga ada kegiatan kajian juga untuk teman-teman Aisyah. Kalau ada kegiatan yang misalkan, kita perlu ada kajian tentang rumah tangga atau tentang parenting gitu ya. Waktu itu juga alhamdulillah ada Bu Yuniar waktu itu yang juga cukup aktif ya gitu di kegiatan PCIA. Jadi kita minta beliau untuk mengisi, kita buat serial gitu, serial pertama, serial kedua gitu, dan kita melibatkan semua warga Muhammadiyah dan Aisyah waktu itu, karena
topiknya tidak hanya untuk perempuan begitu ya. Dan kalau di Taiwan itu kan istilahnya ya kader-kader kita ya orang-orang itu gitu ya. Kadang yang datang dan hadir di kegiatan PCIM ya bagian dari orang Aisyah gitu. Teman-teman yang Aisyah juga bagian dari orang-orang Muhammadiyah PCIM gitu. Jadi ya sama-sama mengisi lah gitu. Ya, ini menariknya PCIM Taiwan pemirsa, selain aktif dan juga banyak sekali kegiatan, bahkan sebelum pandemi pasti jauh lebih banyak sekali kegiatannya. Dan saya lihat ini Mas ya, berbagai postingan PCIM Taiwan itu membagikan masker ketika COVID kemarin gitu di titik-titik daerah di Taiwan. Nah, ini cukup menggembirakan begitu aktifnya PCIM Taiwan hadir bukan hanya untuk kalangan persyarikatan tetapi juga masyarakat di Taiwan gitu. Bisa diceritakan Mas, berapa titik yang sudah dibagikan masker pada waktu itu? Iya, berangkat waktu COVID pertama kali ada, ya waktu itu 2019 akhir, 2020 awal. Ya. Kita ke Indonesia pulang, teman-teman ke Taiwan waktu itu Asia Timur lagi ramai COVID waktu itu ya. Sehingga kita titip nih teman-teman yang mau balik ke Taiwan, kita titip untuk beberapa koper kita bawakan masker yang kemudian kita coba bungkus 55 kalau nggak salah itu kita bungkus pakai plastik, kita sesuaikan kemudian kita bagi ya. Kita juga salurkan berapa ratus waktu itu ke perwakilan pemerintah Indonesia di Taiwan waktu itu. Kita juga serahkan ke perwakilan pemerintah lah itu di KDI gitu ya. Kemudian beberapa kita juga bagikan ke teman-teman. Jadi waktu itu masih boleh ada kegiatan, ya istilahnya kegiatan umum biasa lah. Di Taipei contohnya. Di Taipei itu ada main station yang pasti kalau akhir pekan itu dipenuhi masyarakat Indonesia. Nah, di sana kader-kader kita kemudian di akhir pekan datang membagikan masker gitu ya untuk seluruh siapapun istilahnya kalau ada ketemu orang Indonesia di sana ya kita bagi gitu. Itu pun terjadi juga di Taiwan, area Taiwan Selatan dan area Taiwan Utara. Begitu sih. Jadi semangatnya luar biasa sekali ya kader persyarikatan di sana. Mas, satu pesan untuk para kader di seluruh negara yang PCIM di berbagai negara dan juga di Indonesia maupun kader yang ada di PCIM sendiri. Baik, yang pertama adalah mungkin karena kita yang di PCIM luar negeri ya, barangkali kita tinggal di daerah atau di negara yang kita minoritas ya. Kita adalah warga minoritas, ya yang pertama kita ikuti apa yang menjadi tempat kita sekarang berada. Kemudian khususnya teman-teman yang ada di Taiwan, warga PCIM Taiwan dan barangkali masyarakat Muhammadiyah secara umum gitu. Kita berharap agar keberadaan kami ini bisa dirasakan oleh seluruh warga Muhammadiyah dan umumnya masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Tentu cita-cita kami ingin tetap agar Sang Surya ini tetap bersinar di bumi Formosa. Dan kita mohon dukungan teman-teman sekalian untuk tetap mensiarkan Muhammadiyah sampai kemudian sebatas apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk teman-teman kita di Taiwan khususnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Semangat terus untuk Mas Muslih dan para kader di Taiwan. Terima kasih Mas atas kebersamaannya dengan kami di Diaspora Muhammadiyah. Semoga kita akan berjumpa kembali di pembahasan-pembahasan yang lebih bermakna lagi ya nanti suatu saat jika ada kegiatan baru atau komunitas baru di sana yang bisa kita gali. Oke, baik, terima kasih atas kebersamaannya Mas Muslih. Sehat terus. Amin. Salam juga buat teman-teman yang di Indonesia. Baik, terima kasih. Ya demikian pemirsa perbincangan kita dengan Mas Muslih. Tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Muslih selaku Ketua PCIM Taiwan. Dan akhir kata, saya Rina Nurrohmas dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di Televisi Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap jaga protokol kesehatan Anda dimanapun Anda berada.